kita semua tetap sehat selalu dan jangan lupa tetap ikuti aturan dari pemerintah, di rumah aja dan jangan kemana-mana. Di sini, saya dan teman-teman kelompok saya yang berasal dari kelompok 6 dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data akan membagikan sedikit tips dan cara membuat animasi pada PowerPoint agar tampilan presentasi menjadi lebih menarik. Perkenalkan, saya Indivo Jati Ulfah. Perkenalkan, saya sendiri Yosi Artanti Turnip dari kelas PSPMF 2019 dengan NIM 4193311043. Perkenalkan, nama saya Medina Sari Boritonga dari kelompok 6 dengan NIM 4193311071. Perkenalkan, nama saya Eni Kristina Simbolon dari kelas PSPMF 2019 dengan NIM 4193311050. Perkenalkan, nama saya Erma Cynthia Kristina Lubis dari kelompok 6 dengan NIM 4193311086. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia Sitohang. Perkenalkan, nama saya Nurul Bahri, saya berasal dari kelas Pendidikan Matematika 2019. Mutiara Saban, saya dari PSPMF 2019, NIM saya 4193311047. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint 2013. Ini di sini saya telah menyiapkan bahan-bahannya. Nah, biasanya untuk PowerPoint untuk membuat animasi itu menggunakan fitur animation yang ada di sini tuh, ada tuh animation, nih animation. Nah, di sini animasi yang kami maksudkan ialah animasi yang dapat digunakan untuk memunculkan objek, menggerakkan objek, mengganti warna objek, dan menghilangkan objek pada PowerPoint yang akan kita tampilkan. Nah, itu pergerakan. Nah, itu yang disebut dengan animasi. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis animasi pada PowerPoint. Yang pertama itu ada entrance effect, kemudian ada emphasis effect, kemudian ada exit effect, dan terakhir motion pad. Entrance effect itu berguna untuk memberikan animasi berupa memberikan objek yang tidak ada menjadi ada. Contohnya menggunakan jenis fade, tidak ada nih, nah menjadi ada. Jadi tidak ada menjadi ada. Emphasis effect itu berguna untuk menekankan suatu objek agar lebih menonjol dari objek yang lainnya. Contohnya menggunakan jenis fill color. Yang ketiga itu ada exit effect. Exit effect itu berguna untuk menghilangkan objek pada slide presentasi, misalnya pada jenis fade. Kemudian yang terakhir itu ada motion pad. Motion pad ini berguna untuk memindahkan satu objek dari satu titik ke titik lain, misalnya jenis lines. Saya akan menjelaskan cara membuat PPT animasi. Yang pertama, pilih objek yang Anda ingin. Di sini Anda bisa memilih satu objek atau gambar, terserah satu atau lebih, lalu klik Ctrl. Di sini saya akan memilih objeknya. Kita pilih insert, pilih charts. Lalu kita pilih objeknya, misalnya ini. Kita perkecil. Ini objeknya. Anda bisa memilih satu persatu gambar tersebut. Nah, saya memilih gambar ini. Pilih animasi yang tepat. Nah, klik tab animation. Terus di sini saya memilih fade, jenis fade to fade itu artinya memudar, ya kan? Cara membuat motion pad: 1. Klik tab animasi dan klik tombol bawah. 2. Scroll sedikit ke bawah dan pilih liners. 3. Dan ketiga akan muncul tanda panah. Selanjutnya langkah drag pada titik panah ke tempat yang diinginkan. Untuk membuat durasi yang tepat, ini kita pilih objeknya. Saya udah pilih objeknya nih. Baru klik tab animation, udah, terus klik animation pen. Nah, lalu klik tanda yang ini. Segitiga terbalik, klik timing. Nah, di sini bisa kita atur kita mau berapa detik. Nah, pada animasi ini adalah 2 detik, 2 sekon. Nah, ini kan. Baru klik OK. Kemudian untuk mengatur urutan animasi, cara-caranya adalah pertama, pilih objek yang sudah diberi animasi, kemudian kedua pilih tab animation, lalu pada bagian timing klik
move earlier. Untuk membuat animasi lebih dahulu dijalankan, dan move later agar animasi di akhir untuk dijalankan. Dan yang terakhir adalah atur sedemikian rupa agar tampilan animasi sesuai dengan yang Anda inginkan. Tips menggunakan animasi pada PowerPoint. Dalam menggunakan fitur animasi pada PowerPoint, terdapat beberapa tips yang dapat digunakan. Tipsnya adalah sebagai berikut. 1. Gunakan animasi yang sederhana. Hindari menggunakan animasi yang berlebihan. 2. Gunakan animasi bila diperlukan. Hindari menggunakan animasi bila tidak diperlukan karena akan mengakibatkan presentasi terlihat kurang serius. 3. Gunakan durasi yang tepat. Durasi animasi yang terlalu lama atau terlalu cepat dapat mengganggu perhatian audiens, maka gunakan durasi yang tepat. 4. Gunakan urutan yang tepat. Urutan yang tidak tepat dapat membingungkan audiens ketika melihat presentasi. Yang kelima, lakukan uji coba. Sebelum presentasi yang diberi animasi ditampilkan di depan audiens, lakukan uji coba sehingga dapat diketahui kekurangan dari slide yang dibuat. Kesimpulannya adalah, animasi adalah fitur PowerPoint yang sangat berguna ketika digunakan dengan porsi yang tepat. Terlalu banyak menggunakan animasi yang tidak perlu pada suatu slide presentasi akan membuat audiens bingung dan kesulitan mencerna informasi. Untuk lebih mahir dalam animasi dalam presentasi, silahkan kalian mencobanya, dan semoga video yang baru saja kami tayangkan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan.